Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsiah, NPM 182006443, dan saya adalah mahasiswi dari Lokal 7A Non-Reguler, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amuntai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya cantumkan pada makalah saya dengan judul Sistem Ekonomi Kerakyatan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan atau yang biasa disebut dengan ekonomi rakyat adalah sebuah sistem ekonomi yang diprakarsai oleh Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ekonomi sekaligus Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Di masa krisis moneter 1998 silam, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang sangat dielukan. Alasannya, di masa itu sistem ekonomi kerakyatan dianggap berhasil dalam menyelamatkan UMKM dari bencana kemiskinan. Selanjutnya, pengertian sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Sementara itu, menurut International Labour Organization atau yang biasa disebut dengan ILO, pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat lokal di sini maksudnya adalah masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sejak sebelum kemerdekaan, ekonomi kerakyatan di Indonesia sudah diterapkan dan menjadi salah satu pilar perekonomian negara kita hingga sampai sekarang. Selanjutnya, prinsip ekonomi kerakyatan di Indonesia. Secara garis besar, ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 di pasal-pasal berikut. Yang pertama ada pasal 33 ayat 1 sampai 3, yang kedua pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Lalu ciri-ciri dari sistem ekonomi kerakyatan. Di antara sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi rakyat adalah salah satu sistem dengan karakteristik terunik. Selengkapnya tentang ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan, yang pertama, terbuka. Yang kedua, berkelanjutan tanpa mengorbankan masa depan masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, kegiatan ekonominya dilakukan secara mandiri dan fokus untuk memenuhi kebutuhan diri dan sesama. Yang keempat, mekanisme pasar berkeadilan dan berpersaingan yang sehat. Yang kelima, memprioritaskan kualitas hidup, kepentingan sosial, nilai-nilai keadilan, dan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, pembangunan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Yang ketujuh, masyarakat punya kesempatan yang sama untuk bekerja atau membuka usaha demi kesejahteraannya. Dan yang kedelapan, hak konsumen dilindungi dan diperlakukan dengan adil. Selanjutnya, tujuan dari ekonomi kerakyatan atau yang biasa disebut dengan ekonomi rakyat. Yang pertama itu ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memastikan kekayaan terbagi secara merata. Yang ketiga, menaikkan pendapatan per kapita. Dan yang keempat, mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dan selanjutnya ada contoh ekonomi kerakyatan di Indonesia. Beberapa contoh ekonomi kerakyatan di Indonesia ada sebagai berikut. Yang pertama, pendirian koperasi. Dan yang kedua, penguasaan sumber daya oleh BUMN. Yang ketiga, pendidikan gratis. Yang keempat, bantuan pendanaan UMKM. Dan yang kelima adalah crowdfunding atau yang biasa disebut dengan iuran banyak orang sekaligus untuk mendanai suatu proyek baik sifatnya profit atau non-profit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.